Mohon izin yang mulia, Arthur Best dalam bukunya The Law of Evidence mengatakan kurang lebih syarat daripada keterangan ahli. Pertama, menyangkut kualifikasinya. Kedua, dengan topik. Ketiga, jenis dari keterangan ahli. Empat, bercorak kesaksian. Dan yang kelima menjadi syarat utama adalah objektivitas keterangan ahli. Apa yang dari tadi saudara Rocky jelaskan, dengan tanpa mengurangi rasa ini, kami tetap melihat sisi subjektivitas daripada adanya konflik kepentingan yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan juga dalam permasalahan lain, itu juga terkait permasalahan. Jadi sangat-sangat tidak mungkin melepaskan sisi subjektivitas daripada ahli. Oleh karena itu, peristiwa hukum yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga bisa menjadi sebuah jurisprudensi, bisa menjadi sebuah rujukan bahwa apapun alasan dan dalilnya, seorang saksi ahli yang dihadirkan di sebuah persidangan memang harus steril dan bersih dan tidak memiliki konflik kepentingan apapun terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Rocky Gerung yang selama ini dikenal sebagai seorang ahli filsafat, bahkan juga kerap kali dijuluki sebagai seorang profesor atau guru besar, sekaligus juga pengamat politik, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim atau Kemaritiman dan Investasi, yang diduga kuat dilakukan oleh aktivis Fathia dan Haris Azhar. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin 9 Oktober 2023, ada kejadian dan momen yang sangat menarik ketika jaksa penuntut umum ini mendapatkan giliran untuk mengorek keterangan dari seorang Rocky Gerung yang kebetulan dihadirkan sebagai saksi ahli. Pada awalnya, jaksa penuntut umum berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan normatif, terutama kaitannya dengan pendapat saksi ahli Rocky Gerung tentang kebebasan berekspresi. Salah satu jaksa penuntut umum atau JPU pun mengajukan pertanyaan yang bersifat umum, apakah Indonesia memang menganut kebebasan berekspresi yang bersifat absolut atau mutlak. Pertanyaan yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum ini tampaknya membuat Rocky Gerung merasa tidak nyaman. Ia menganggap bahwa pertanyaan itu termasuk mungkin kalau dalam istilah Rocky Gerung selama ini pertanyaan dungu. Rocky Gerung pun mengajari jaksa penuntut umum agar mengajukan pertanyaan yang bersifat ilmiah dan bersifat epistemik, menggunakan pendekatan epistemologi sehingga menantang untuk dijawab. Nada bicara Rocky Gerung pun meninggi. Ia merasa tidak suka atas pertanyaan tersebut. Ia tetap berpandangan bahwa apa yang dilontarkan oleh Fathia dan Haris Azhar kepada Luhut Binsar Panjaitan itu merupakan sebuah kritik kepada pejabat publik dalam kapasitas Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang pejabat publik, sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Sehingga negeri ini perlu membuka peluang pada siapapun untuk mengkritisi setiap kebijakan pejabat publik, karena pejabat publik itu bukan manusia, melainkan benda atau nomina sehingga tidak memiliki harkat, martabat, dan kehormatan. Nah, seorang jaksa penuntut umum yang lain memberikan kritik yang luar biasa dan saya anggap ini merupakan sebuah momen yang sangat menarik ketika menilai bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada Rocky Gerung dari jaksa penuntut umum yang semula bersifat umum dan mendasar justru tidak bisa dijawab dengan baik. Bahkan jaksa penuntut umum menilai bahwa jawaban-jawaban Rocky Gerung tidak bisa menghindari subjektivitas akibat konflik kepentingan dalam dirinya yang selama ini dia masih termasuk orang yang bermasalah. Oleh karena itu, menurut jaksa penuntut umum yang sangat kritis ini, maka keterangan Rocky Gerung sebagai saksi ahli dinilai tidak bermanfaat
dan jaksa penuntut umum tidak akan melanjutkan tanya jawab kepada Rocky Gerung selanjutnya. Kovenan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI nomor 12 tahun 2005 dikaitkan dengan kebebasan berekspresi absolut. Apakah Indonesia menganut kebebasan berekspresi yang absolut? Bukan yang absolut, yang tadi kan tadi disebut kecuali itu menghina orang lain, itu menghormati hak orang lain. Sekarang di dalam kasus ini yang orang lain itu siapa? Kan gak ada orang lain di sini kan? Jadi nggak relevan itu Anda ajukan sebetulnya, karena ini soal kritik terhadap pejabat publik, itu masalahnya. Di dalam pejabat publik nggak ada kovenan tentang itu, nggak ada kovenan internasional untuk mengatur kritik terhadap pejabat publik, beda statusnya itu. Ya, sekarang ada. Baik Yang Mulia, sebelum tadi kami mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pengantar dari rekan kami. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap itu bersifat netral dan umum, ahli menjelaskan tidak bisa melepaskan sisi subjektivitas dari yang bersangkutan. Mohon izin Yang Mulia, Arthur Best dalam bukunya The Law of Evidence mengatakan kurang lebih syarat daripada keterangan ahli. Pertama, menyangkut kualifikasinya. Kedua, dengan topik. Ketiga, jenis dari keterangan ahli. Empat, corak kesaksian, dan yang kelima menjadi syarat utama adalah objektivitas keterangan ahli. Apa yang dari tadi saudara Rocky jelaskan, dengan tanpa mengurangi rasa ini, kami tetap melihat sisi subjektivitas daripada adanya konflik kepentingan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga dalam permasalahan lain itu juga terkait permasalahan. Jadi sangat-sangat tidak mungkin melepaskan sisi subjektivitas daripada ahli. Oleh karena itu kami menutup sesi pertanyaan dari jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan karena tidak memiliki faedah terhadap manfaat pembuktian kami. Terima kasih. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya sepakat sepenuhnya dengan tindakan yang dilakukan secara tegas oleh jaksa penuntut umum. Sebagai seorang saksi ahli yang dihadirkan dalam sebuah persidangan yang sangat penting, seharusnya memang steril dan independen. Dan kita tahu bahwa selama ini memang Rocky Gerung sendiri sedang bermasalah akibat narasi dan framing judge-nya kepada Presiden Jokowi dengan menggunakan kata-kata atau diksi yang sangat tidak bermoral dan tidak beretika. Dan tentu kita masih ingat ketika Rocky Gerung berbicara di depan forum para buruh yang akan melakukan aksi demo pada tanggal 10 Agustus 2023. Kejadian tersebut pun sontak viral di berbagai media sosial. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang setuju dengan pernyataan Rocky Gerung dengan kata-kata atau diksinya yang sangat tidak bermoral dan beretika. Tetapi mayoritas rakyat negeri ini tentu saja tidak setuju, tidak sepakat dengan pernyataan Rocky Gerung yang menyerang kehormatan dan martabat seorang presiden. Nah, terkait dengan kehadiran Rocky Gerung dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan, ini saya pikir dari pihak terdakwa yaitu Fathia dan Haris Azhar ini tampaknya juga tidak memperhatikan bagaimana seharusnya memilih seorang saksi ahli yang benar sesuai dengan kapasitas keahliannya. Nah, ketika ditanya oleh majelis hakim tentang kapasitas Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi ahli, Rocky Gerung pun terkesan ragu-ragu ketika mendapatkan pertanyaan semacam itu. Ia hanya mengaku sebagai seorang dosen sekaligus juga sebagai seorang ahli filsafat. Seorang saksi ahli yang dihadirkan di sebuah persidangan memang seharusnya independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan siapapun. Apalagi antara Haris Azhar dengan Rocky Gerung ini diduga kuat memang sudah sangat saling mengenal. Dan kita tentu masih ingat ketika Rocky Gerung itu diminta keterangan di Barreskrim Polri atas laporan penghinaan terhadap Presiden Jokowi terkait dengan kata-kata atau diksi yang dinilai tidak bermoral dan tak beretika itu, Haris Azhar justru terlihat sebagai penasihat hukum atau advokat yang mendampingi Rocky Gerung selama memberikan keterangan di Barreskrim Polri.
Dari sisi ini independensi Rocky Gerung jelas sangat diragukan. Oleh karena itu kita sangat sepakat dengan tindakan tegas yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan menolak kesaksian atau keterangan Rocky Gerung sebagai saksi ahli di persidangan. Tentu alasan yang bersifat normatif tadi sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, namun yang pasti bahwa momen yang menarik, dan ini baru pertama kali mungkin terjadi, ada penolakan dari jaksa penuntut umum terhadap keterangan saksi ahli. Ini tentu saja menjadi sebuah peristiwa hukum yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga bisa menjadi sebuah jurisprudensi, bisa menjadi sebuah rujukan bahwa apapun alasan dan dalilnya, seorang saksi ahli yang dihadirkan di sebuah persidangan memang harus steril dan bersih dan tidak memiliki konflik kepentingan apapun terkait dengan kasus yang disidangkan di sebuah pengadilan. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana malunya Rocky Gerung ini ketika dengan sangat jelas dan tegas ditolak keterangannya oleh jaksa penuntut umum, sehingga sama sekali tidak akan dipakai sebagai rujukan dan pertimbangan, termasuk mungkin saja majelis hakim tidak akan menggunakan keterangan Rocky Gerung selama memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan ketika akan memberikan putusan atau vonis terhadap terdakwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.